Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai metode pembelajaran simulasi, metode pembelajaran penugasan, dan metode pembelajaran artikulasi. Nah, di sini saya Francisca Irianti dengan NIM 181414023 akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran simulasi. Yang pertama, mengenai pengertian metode simulasi. Metode simulasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan situasi tiruan supaya peserta didik memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu yang menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses sebenarnya. Lalu, yang kedua, ada karakteristik dari metode simulasi ini. Nah, yang pertama, perpaduan antara pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Yang kedua, metode simulasi ini adalah metode pembelajaran yang komprehensif. Yang ketiga, melatih siswa bekerja sama dalam kelompok secara efektif. Dan yang keempat, menuntun pada proses peralihan isi pengetahuan ke arah proses pengaplikasian teori dalam realita kehidupan. Lalu, kelebihan dari metode simulasi ini adalah yang pertama, sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, memupuk keberanian dan rasa percaya diri. Yang keempat, memperkaya pengetahuan. Yang kelima, meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Tidak hanya kelebihan, namun metode simulasi ini mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yaitu pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Seringkali metode simulasi ini banyak dijadikan permainan, jadi tujuan yang ingin dicapai tidak ditangkap dengan siswanya dengan baik. Yang ketiga, rasa malu dan takut. Seringkali siswa tuh takut untuk mencoba karena takut membuat kesalahan. Lalu, sintak pembelajaran metode simulasi ini yang pertama penjelasan guru. Nah, pertama-tama guru itu harus menjelaskan seluruh kegiatan yang akan dilakukan secara jelas. Lalu yang kedua mengawasi. Nah, mengawasi di sini tuh kan dalam proses simulasi ini tuh ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, maka harus sesuai dengan prosedurnya. Yang ketiga, melatih. Nah, supaya tidak melakukan kesalahan, guru itu harus memberikan saran dan petunjuk, dan juga contoh, agar siswa tersebut agar meminimalisir siswa tersebut membuat kesalahan. Yang keempat, diskusi. Setelah proses simulasi selesai, maka guru mengajak siswa untuk berdiskusi. Selanjutnya, yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Florianus Sae mengenai penugasan. Saya Florianus Sae, NIM 18 akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran penugasan. Yang pertama adalah pengertiannya. Metode penugasan adalah tugas yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk dikerjakan secara perseorangan atau kelompok supaya dapat melakukan kegiatan belajar dan harus bertanggung jawab. Jadi dalam metode penugasan, siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diselesaikannya. Yang berikut adalah karakteristik dari metode penugasan. Metode pembelajaran. Karakteristik dari metode penugasan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada anak
atau siswa untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan atau keterampilan tertentu. Pada keterampilan ini, siswa akan dilatih untuk berpikir kritis atau dilatih untuk menyelesaikan persoalan dan meningkatkan keterampilan dalam menalar. Dan yang berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari metode pembelajaran penugasan. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari metode penugasan adalah memupuk kepercayaan diri siswa. Yang kedua, membina kebiasaan siswa untuk mencari, mengelola, menginformasikan, dan mengkomunikasikan sendiri. Yang ketiga, mendorong siswa untuk belajar sehingga tidak cepat bosan. Jadi, misalnya kan setelah belajar di sekolah, mungkin di rumah agar menghilangkan kebosanan, mungkin dengan menyelesaikan tugas seperti itu. Dan yang keempat, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang kelima, mengembangkan kreativitas siswa. Yang keenam, mengembangkan pola pikir dan keterampilan siswa. Dan yang berikut adalah kelebihan dari metode pembelajaran penugasan. Kekurangan dari metode penugasan adalah yang pertama, tugas yang diberikan sulit dikontrol. Yang kedua, sulit untuk memenuhi pemberian tugas. Yang ketiga, pemberian tugas yang terlalu sering dan banyak akan menimbulkan keluhan dari siswa. Jadi sini guru harus berpikir keras untuk bagaimana caranya agar memberikan tugas tanpa menimbulkan keluhan dari siswanya. Yang keempat, tugas yang terlalu sulit dapat menurunkan minat belajar siswa. Yang kelima, menimbulkan kebosanan jika terlalu sering dan monoton. Dan yang keenam, sulit menilai yang aktif dan ketika belajar berkelompok. Dan yang terakhir dari saya adalah sintak pembelajaran. Sintak pembelajaran dari metode penugasan adalah yang pertama, memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, bentuk pelaksanaan, bentuk pekerjaan, dan waktu pekerjaan tugas. Hal ini bertujuan agar siswa termotivasi atau siswa memiliki gambaran mengenai apa yang akan dilakukan dalam proses untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, memberikan bimbingan, dorongan, dan penilaian mengenai tugas. Jadi tugas yang diberikan dalam memberikan dorongan dan bimbingan, siswa itu diharapkan untuk termotivasi dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, jenis-jenis tugas yang diberikan. Jenis-jenis tugas yang diberikan itu ada beberapa, misalnya tugas untuk menyelesaikan soal, melakukan observasi, atau misalnya membuat makalah, dan lain-lain. Oke. Dan selain metode artikulasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya Puspa, NIM 1814144009. Saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran artikulasi. Yang pertama, saya akan menjabarkan mengenai pengertian metode pembelajaran artikulasi. Metode artikulasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan seperti melakukan pesan berantai, di mana satu orang akan menyampaikan pesan yang diterimanya kepada orang yang lainnya. Proses pembelajaran metode artikulasi ini dilakukan dengan setelah
pendidik menyampaikan materinya, maka pendidik akan membagi peserta didiknya dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang, di mana 2 orang tersebut akan saling menyampaikan materi yang diterimanya. Lalu pada penyampaian materi oleh peserta didik ini, peserta didik memiliki peran sebagai penerima dan penyampai materi yang diberikan. Lalu pelaksanaan metode artikulasi ini dapat menjadi sebagai salah satu bentuk pelatihan untuk peserta didik dalam berbicara, menjelaskan, dan menyampaikan pesan yang telah diterimanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik metode artikulasi. Metode artikulasi ini berpusat pada peserta didik dan juga berpusat pada pendidik. Lalu peserta didik menyelesaikan pembelajarannya dalam kelompok kecil setelah pendidik menyampaikan materinya, maka sejauh mana peserta didik akan menerima materi ini, sejauh mana peserta didik akan memahami materi tersebut, akan diselesaikan dalam kegiatan di kelompok kecilnya. Lalu, tiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, dalam menyampaikan apa yang telah diterimanya, baik melalui diskusi kelompok atau juga ketika akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas nanti. Yang terakhir, melatih peserta didik untuk dapat menerima dan menyampaikan penjelasan secara jelas. Metode artikulasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya. Metode artikulasi ini memiliki kelebihan untuk menuntut peserta didik terlibat aktif pada proses pembelajaran. Karena ketika peserta didik tidak terlibat aktif pada proses pembelajaran, peserta didik hanya pasif saja, maka peserta didik tidak dapat menyampaikan dan juga menerima apa yang telah dia pelajari pada proses pembelajaran ini. Yang kedua, untuk melatih daya serap peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi peserta didik. Dan keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menerima dan menyampaikan sesuatu. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari metode artikulasi. Dengan proses yang dijalani pada metode artikulasi ini, maka tentu saja metode artikulasi memiliki kekurangan jika metode ini hanya dapat digunakan pada materi tertentu saja. Pada materi-materi sederhana, bukan materi kompleks, karena penjelasan yang akan diterima oleh peserta didik hanya diterima dan dia olah lebih dalam ketika dia melakukan pada diskusi di kelompok kecilnya. Dan juga metode artikulasi ini memerlukan banyak waktu. Pendidik perlu mengawasi kegiatan tiap kelompoknya lebih ekstra untuk mengetahui apakah setiap kelompok dan setiap peserta didik menjalani perannya sesuai dengan apa yang seharusnya. Lalu yang keempat, ada kemungkinan materi yang disampaikan kembali oleh peserta didik bisa ada yang terlewat atau ada kesalahan. Selanjutnya mengenai sintak metode pembelajaran artikulasi. Setelah pendidik menyampaikan bagaimana proses pembelajaran pada hari itu akan berlangsung, maka pendidik memiliki keharusan untuk menyampaikan materi secara jelas. Setelah menyampaikan materi, maka pendidik akan membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang. Dalam kelompok kecil tersebut, peserta didik harus melakukan kegiatan seperti wawancara, yaitu dapat 1 orang menyampaikan materi yang telah dia dapat atau dia pahami, lalu peserta didik yang lainnya membuat catatan kecil, tidak hanya sebatas mendengarkan saja, namun peserta didik ini juga boleh untuk melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik yang menjelaskan, dan hal tersebut terjadi begitu juga sebaliknya. Yang keempat, pendidik meminta peserta didik dari beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Penyampaian hasil diskusi ini untuk sebagai acuan pendidik dapat melihat sejauh mana peserta didik dapat memahami dan juga menangkap atau menyerap materi yang disampaikan. Maka hal terakhir yang dilakukan adalah menyampaikan kembali materi yang banyak belum dipahami oleh peserta didik atau juga dapat meluruskan materi yang mungkin salah diterima oleh peserta didiknya.
Sekian penjelasan mengenai metode planning pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau saran dapat disampaikan ketika diskusi. Terima kasih.